Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan video pembelajaran yang telah Bapak siapkan. Hari ini kita akan belajar komputer materi kedua yang mempelajari mengenai pengenalan alat transportasi. Ya, sebelumnya Bapak sudah pernah menyampaikan di minggu yang lalu ada beberapa alat transportasi yang kita ketahui. Pertama ada transportasi darat, laut, dan udara. Nah, berikut ini Bapak akan menerangkan beberapa contoh dari alat transportasi darat. Nah, yang pertama, sebelumnya Bapak juga ingin menerangkan apa itu alat transportasi. Nah, jadi di sini Bapak simpulkan bahwa alat transportasi adalah sebuah alat atau kendaraan yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, barang, hewan dari tempat ke tempat yang lain. Contohnya misalkan ya, ketika kalian mau berangkat sekolah karena jarak rumah dengan sekolah itu jauh, maka butuh bantuan alat transportasi kendaraan. Bisa menggunakan yang namanya sepeda motor, mobil, beca, ataupun sepeda. Nah, dengan menggunakan alat transportasi ini, maka kalian akan tiba di sekolah tepat waktu atau sebelum bel masuk berbunyi. Selain itu juga kalian tidak terlalu merasa lelah atau capek selama di perjalanan, karena dengan alat ini kalian akan terbantu ya. Jadi kalian tidak terlalu merasakan lelah ketika sampai di sekolah dan kalian bisa belajar dengan nyaman. Nah, berikutnya ada lagi ya, alat transportasi lainnya yang mengangkut barang. Misalkan di sini Bapak gambarkan ada gambar truk. Truk ini mengangkut barang dari sebuah gudang. Sebuah gudang barang diangkut menggunakan truk, kemudian dikirim ke pertokoan. Nah, ya, jadi ini mengirimkan barang untuk dijual kembali di toko tersebut. Ya. Nah, berikut kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada gambar kereta api, alat transportasi yang akan kita bahas. Nah, kereta api merupakan alat transportasi darat. Dia memiliki banyak gerbong, kemudian juga dia berjalan di atas rel, lalu dia juga berhenti tidak di sembarang tempat, melainkan ada di stasiun yang sudah disiapkan, yang disediakan, ya. Jadi penumpang menunggu kereta api, ya, menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang itu harus melalui stasiun. Nah, ini gambar stasiun contohnya, ya. Lalu ada lagi, untuk mengendarai kereta api itu tidak sembarangan orang, ya. Mereka punya keahlian khusus dan terlatih, karena dengan kereta api ini mengangkut orang banyak, ya, jutaan manusia. Jadi butuh keahlian khusus. Nah, siapa yang mengendarai kereta api? Nah, ini adalah seorang masinis, ya, seorang masinis yang mengendarai kereta api. Nah, dengan kereta api ini kita bisa bepergian lebih jauh perjalanannya dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kendaraan darat, misalkan mobil atau motor. Ya, misalkan kalian mau pergi keluar kota, entah dari Jakarta atau pengen ke Surabaya, dari Jakarta mau ke Yogyakarta, ya, atau hanya sekedar di dalam kota saja yang menggunakan KRL, itu bisa menggunakan alat transportasi kereta api, ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi alat transportasi berikutnya. Kita mempunyai mobil dan motor, ya. Mobil dan motor ini digunakan untuk mengangkut orang dengan jumlah terbatas, ya, tidak seperti kereta api. Kereta api menampung banyak orang, tetapi kalau mobil dan motor hanya terbatas, ya. Nah, ini contohnya, ya.
Jadi kalau ingin mengendarai kereta api atau mobil itu harus orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nah, ini SIM namanya nih. Ini SIM atau surat izin mengemudi. Kalau belum memiliki SIM ini tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan motor ataupun mobil, ya. Nah, kemudian mengenai daya angkutnya, untuk mobil daya angkutnya lebih banyak, ya, bisa sampai 3 orang, 4 orang, 5 orang dan sebagainya, tergantung kapasitas dari mobil tersebut, daya tampungnya. Sedangkan untuk motor ya hanya 2 orang ataupun terpaksa bisa 3 orang, ya, asal kecil, anak kecil misalkan, ya. Nah ini, tapi idealnya emang kalau motor itu harus dua orang seperti ini, ya. Nah selanjutnya kelebihannya lagi, perbedaannya lagi, kalau mobil kita bisa berjalan di tol, ya, lebih cepat sampai tempat tujuan, sedangkan motor itu tidak boleh melewati jalan tol, ya. Jadi kalau kita punya mobil, kita bisa menggunakan fasilitas jalan tol, ya. Tapi kalau motor itu tidak diizinkan menggunakan jalan tol, ya, karena sangat berbahaya sekali. Karena di jalan tol itu kendaraannya cepat-cepat semua larinya, ya, kencang semua. Jadi sangat berbahaya sekali jika motor melalui jalan tol. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini ada alat transportasi darat berikutnya, yaitu truk. Jadi truk ini berguna untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan cepat, ya. Misalkan barangnya banyak, maka banyak mau pindah rumah misalkan, nah itu butuh angkutan yang lebih banyak dari angkutnya, seperti truk, ya. Truk bisa angkut banyak, ya. Misal mau pindah rumah, angkut lemari, angkut meja, angkut kursi dan sebagainya, ini bisa nampung banyak, ya. Kemudian dibawa ke tempat tujuan, atau ingin membawa barang, ya, dari satu tempat ke tempat lain yang jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan bantuan truk, ya. Seperti itu. Boleh nggak truk ngangkut penumpang? Boleh, asalkan truk itu sudah disiapkan untuk tempat duduk penumpang. Tapi kalau misalkan truk ini tidak ada tempat duduk penumpangnya, maka tidak diizinkan atau dilarang untuk mengangkut penumpang, ya. Berikutnya kita lihat lagi, ada bis, ya, alat transportasi bis. Nah, alat transportasi bis ini digunakan untuk mengangkut penumpang, angkut orang dengan tujuan ke kota-kota lain, antar provinsi atau mungkin dalam kota saja. Nah, di sini selain menampung penumpang, dia juga bisa mengangkut barang-barang yang dalam jumlah yang terbatas, ya. Selama barang itu muat diangkut melalui bis. Kalau misalkan barangnya tidak muat, ya tidak bisa naik bis, ya. Jadi biasanya barang-barang bawaan tuh yang ringan-ringan saja yang biasa dibawa bis itu, ya, seperti tas atau mungkin kardus, ya, mau pulang kampung bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk bis tersebut, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang harus melalui terminal, ya, terminal. Kita lihat di sini contoh gambar terminal bis, ya, antar kota antar provinsi seperti ini. Dan juga orang yang mengendarai bis tersebut dinamakan dengan supir, apa supir, ya. Ini orang lagi mengendarai bis, ya. Nah, saya yakin, Bapak yakin semua juga sudah naik bis, ya, sudah pernah naik bis, ya. Seperti kemarin waktu pas di TK, ya, jalan-jalan studi tour misalkan, jalan-jalan kemana gitu, ya, rekreasi, ya, atau mungkin ada yang pulang kampung naik bis. Nah, kalian bisa merasakan sendiri, ya, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir ada sepeda, becak dan delman, ya. Ini umum sekali kita temuin, ya, di daerah-daerah perumahan biasanya, ya. Kalau misalkan kalau delman mungkin di tempat-tempat objek wisata, ya, di pedesaan itu banyak delman, masih banyak. Becak juga masih banyak, sepeda juga masih banyak, ya, di daerah pedesaan situ. Sedangkan becak itu lebih banyak di perumahan-perumahan, ya, karena juga tidak jangkauannya tidak terlalu jauh, tidak seperti kita naik mobil atau motor, ya, bisa keluar kota dan sebagainya. Tapi kalau becak dan sepeda ataupun delman itu cukup dengan jarak yang tidak terlalu jauh, ya, bisa dijangkau dengan menggunakan alat kendaraan tersebut. Kita juga bisa misalkan tadi yang saya jelaskan, bisa pergi ke sekolah naik becak, atau mungkin punya sepeda
bisa menggunakan sepeda. Selain itu, kalau kita di rumah punya sepeda, kita bisa manfaatkan untuk berolahraga ya, demi kesehatan, menjaga kesehatan. Dengan bersepeda badan kita sehat ya, kemudian kita juga bisa jalan-jalan ya, seperti ini ya. Nah, itu adalah beberapa alat transportasi yang sudah Bapak terangkan, alat transportasi darat, dan Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini, dan Bapak harapkan apa yang Bapak terangkan, Bapak jelaskan di sini, kalian bisa mengerti dan bisa pahami ya. Semoga di rumah nanti kalian bisa mengulang kembali dan mengerjakan tugas latihan yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukup sekian. Terima kasih. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.